Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Yulan, and in this change, I'd like to present about family, gender, and generations of Muslims in Britain. Okay, in part 1, I'd like to explain about family of Muslims Britain. There are kinship loyalties, marriage issues, and everyday family life. The family is an important unit within British Muslim communities. Ya, jadi keluarga adalah suatu unit terpenting dalam keluarga Muslim di Inggris. Hukum dalam Islam mencerminkan kewajiban yang terletak dalam hubungan keluarga yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, moral untuk memelihara generasi berikutnya, peduli dan menghormati orang tua, dan perlindungan yang lemah dan rentan. Ya, jadi keluarga adalah tempat utama untuk memberikan sosialisasi kepada anak, baik sebagai muslim maupun sebagai anggota keluarga generasi selanjutnya. Although most ethnic communities among the Muslim population have very close family structures, migration and the minority context have added new pressures. Ya, jadi meskipun sebagian besar komunitas etnis di antara penduduk Muslim memiliki struktur keluarga yang sangat dekat, migrasi dan konteks minoritas telah menambah tekanan baru. Yang mana bukan berarti tekanan semacam itu sama sekali tidak ada di tempat asalnya. But since the 1970s, the Muslim family presence in Europe, immigrants, refugees, and their descendants has become progressively wider and deeper, as well as more diverse in terms of origin. Namun, sejak tahun 1970-an, kehadiran keluarga muslim di Eropa, pendatang, pengungsi, dan keturunannya semakin luas, serta lebih beragam dalam background-nya ya, atau asal-usulnya. Oleh karena itu, hal-hal yang secara rutin mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan gender dan generasi menjadi semakin penting dengan katalis imigrasi dan pemukiman untuk mengubah persepsi diri dan orang lain. Memaksa semua pihak, pendatang dan anggota masyarakat untuk menilai kembali dan mungkin menegaskan kembali nilai-nilai yang mereka hargai dan membawa individu dan keluarga dalam lingkup hukum. Kinship loyalties. Kinship structures and relationships and the terminology used to describe them differ from one Muslim community to another, and on them rest the traditional affiliations and affections that lead both to family practices and to internal community hierarchies. Difference and rift. Jadi struktur dan hubungan kekerabatan yang digunakan untuk menggambarkannya. Berbeda dari satu komunitas muslim ke komunitas muslim lainnya. Dan di atasnya terletak faksi tradisional yang mengarah pada praktik keluarga dan hierarki, perbedaan dan perpecahan komunitas internal. Pembagian etnis dan suku menjadi tingkat kunci pembedaan. Bagi muslim dengan warisan Asia Selatan, seperti Pakistan, Bangladesh, dan India, istilah umum yang digunakan untuk kelompok kekerabatan yang diperluas adalah disebut sebagai biradari. Secara harfiah berarti persaudaraan. Istilah lain berlaku untuk keluarga besar dalam komunitas muslim yang berasal dari tempat lain. In many British Muslim communities, kinship relationships affected the migration process. Example, providing financial support and enabling chain migrations. Ya, jadi di banyak komunitas muslim Inggris, hubungan kekerabatan mempengaruhi proses migrasi. Sebagai contoh, memberikan dukungan keuangan dan memungkinkan migrasi berantai. Itu berdampak pada di mana tempat keluarga mereka menetap dan seringkali tempat bekerja ya, mempengaruhi tempat bekerja mereka serta dengan siapa mereka bersosialisasi.
Jalinan kekerabatan ini juga berdampak pada organisasi politik dan keagamaan dalam masyarakat, terutama di kalangan migran generasi pertama. Di Bradford, misalnya, jaringan ini menarik perhatian partai politik arus utama yang ingin memanfaatkan potensi blok pemungutan suara. Here, the kinship network was a mobilizing resource. If kinship or biradari elders could be brought on site, they would be helpful in ensuring that not only their vote, but also the votes of their wives and voting age children could be secured. Ya, jadi di sini jaringan kekeluargaan atau kekerabatan adalah sumber penggerak. Jika kekerabatan atau ketua biradari dapat dibawa berpihak, mereka akan sangat membantu dalam memastikan bahwa tidak hanya suara mereka, tetapi juga suara istri dan anak-anak mereka yang dapat memilih. Di sana mengembangkan sistem patronase, di mana para pemimpin lokal dari semua partai politik, terutama partai buruh, mengembangkan hubungan dengan para pemimpin komunitas Pakistan, yang seringkali para ketua biradari, dan membuka pintu masuk ke pemungutan suara Pakistan. Although some adults participate in groups or go to mosques which serve all Muslims, irrespective of their ethnic background, many have continued to frequent organizations in which their heritage, language, and traditions are maintained. Sementara beberapa orang dewasa bergabung dengan kelompok atau menghadiri masjid yang melayani semua muslim ya, tanpa memandang etnis. Banyak juga yang tetap terlibat dalam organisasi untuk melestarikan bahasa dan juga budaya etnis mereka. Ini terutama berlaku untuk generasi pertama pria muslim. Anggota generasi muda sering mengkritik orang tua mereka ya, karena memusatkan perhatian pada masalah budaya dan etnis di rumah dengan mengorbankan identitas Islam dan praktek Islam. Dan perubahan orientasi ini telah mempengaruhi pembentukan beberapa kelompok dan media Islam baru sejak tahun 1990-an. Okay, next, marriage issues. For most couples marrying in the UK, both a civil and an Islamic marriage is undertaken, the former being a state requirement and the latter a religious and social custom. Ya, bagi sebagian besar pasangan yang menikah di Inggris, baik pernikahan sipil dan Islam yang dilakukan, pertama merupakan persyaratan negara, dan yang terakhir merupakan kebiasaan agama dan sosial. Pernikahan diberlakukan tergantung pada tradisi budaya, keluarga, serta proses hukum. Tetapi mayoritas Muslim Inggris menikah dalam kelompok etnis mereka sendiri. Dan banyak dari etnis Asia Selatan menikah dengan kerabatnya. The manner in which marriage are enacted depends on the cultural traditions of the family as well as the legal process. But the majority of British Muslims marry within their own ethnic group, and many of those of South Asian heritage marry a blood relative. Pernikahan diberlakukan tergantung pada tradisi budaya serta proses hukum, tetapi mayoritas Muslim Inggris menikah dalam kelompok etnis mereka sendiri. Namun saat ini semakin banyak pemuda muslim yang mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang muslim Inggris dengan alasan lebih cocok dan memahami budaya dan sikap masing-masing. Pernikahan yang diatur oleh orang tua atau perjodohan lebih sedikit daripada dibandingkan dahulu. Meskipun persetujuan orang tua pasti diperlukan. Selain itu, muslim di Inggris menikah lebih lambat dari sebelumnya, seringkali setelah lulus dan mulai bekerja. There are some common assumptions made about Muslim marriages by outsiders. Example that all marriages are arranged and or forced. That is easy for a Muslim man to divorce his wife, and that polygamy is widely approved of.
ada beberapa asumsi umum ya yang dibuat tentang pernikahan Muslim oleh orang luar. Misalnya bahwa semua pernikahan itu diatur atau dipaksakan, dan juga mudah bagi seorang pria Muslim untuk menceraikan istrinya, dan poligami disetujui secara luas. Semua bentuk dan aspek pernikahan Muslim di Inggris telah menjadi sorotan publik yang semakin meningkat, dengan pernikahan paksa dan pernikahan palsu yang dikriminalisasi, dan juga pernikahan di bawah umur. Dan selain itu, poligami juga mendapatkan perhatian media. Namun hal ini berubah ya dengan keluarga minoritas menunjukkan berbagai sikap terhadap pernikahan seperti hidup bersama, menjadi orang tua, tanggung jawab terhadap rumah tangga, dan hubungan antar generasi. Dan dengan bukti yang lebih besar ketidakstabilan perkawinan dan lebih banyak rumah tangga orang tua tunggal. Next is everyday life family. The Islamic and often ethnic character of the home as a family space is made manifest in its material and sensory culture, such as internal decorations, such as pictures and wall hangings inspired by Islamic art, text, and architecture, reinforce self-conscious Muslim identity, and a sense of God consciousness, taqwa. Ya, jadi karakter rumah seorang Muslim yang Islami seringkali ditambah dengan etnik ya dari keluarganya yang diwujudkan dalam budaya material dan indrawi. Dekorasi seperti dekorasi internal, contohnya gambar, hiasan dinding yang diilhami oleh seni Islam, teks dan arsitektur, memperkuat identitas Muslim yang sadar diri dan sadar akan Tuhan, takwa. Islamisasi ruang melalui suara dapat dilakukan dengan pemutaran CD religi seperti nasyid dan juga pengajian Al-Quran. Some Muslim homes have separate spaces for men and women. In general, self-segregation is only practiced when visitors who are not close family relatives are present. Ya, jadi beberapa rumah di Muslim memiliki ruang terpisah untuk pria dan wanita. Secara umum, segregasi diri hanya dilakukan ketika pengunjung yang bukan kerabat keluarga dekat hadir. Rumah seringkali disebut sebagai domain perempuan dan anak, berlawanan dengan ruang publik yang bercampur dengan laki-laki. Beberapa wanita menutupi seluruh atau sebagian tubuhnya dengan hijab dan niqab atau burqa di depan umum. Rumah adalah tempat di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan anak-anak dan seringkali dengan kerabat dan teman wanita. Rumah juga bisa menjadi tempat anak-anak belajar, mengaji, meski kegiatan tersebut banyak dilakukan di sekolah atau masjid. Dan juga selama Ramadan, disitulah anggota keluarga keluarga makan dan minum bersama. Itu adalah tempat mereka berbuka puasa saat matahari terbenam. Okay, in this part, I will explain about gender and generations. Muslim women, family, work, agency and activism, and Muslim men and masculinities. Next, Muslim women, family and work. From the perspective of religious teachings, Islam emphasizes the spiritual equality of men and women. Tawhid differentiates their roles and responsibilities. Islam prescribes quite precise rules for conduct between the sexes, requiring that men and women do not mix together in ways that compromise their integrity. Dari perspektif ajaran agama, Islam menekankan kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan. Meskipun membedakan peran dan tanggung jawab mereka, Islam menetapkan aturan yang cukup tepat untuk perilaku antara jenis kelamin, mengharuskan laki-laki dan perempuan tidak boleh tercampur ya atau bersamaan dengan cara yang membahayakan integritas mereka. Namun, migran generasi pertama dari berbagai negara mempunyai gagasan budaya mereka sendiri tentang peran gender dan kehidupan keluarga
perempuan yang seringkali bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan gagasan liberal yang umumnya dianut di Inggris. Tradisi patriarkal tentang kehormatan keluarga, praktik pernikahan dan purda berdampak pada partisipasi umat Islam dalam masyarakat yang lebih luas. Tetapi wanita sering menemukan cara menggabungkan kekuatan, mendapatkan tingkat kemandirian dan memiliki pengaruh dalam urusan keluarga dan masyarakat. Muslim women in the UK continue to be less economically active than men, although their participation in the labor market is increasing. Ya, jadi wanita muslim di Inggris terus menjadi kurang aktif ya secara ekonomi dibandingkan pria. Meskipun partisipasi mereka di pasar kerja semakin meningkat. Menurut sensus penduduk tahun 2011, jika dibandingkan dengan semua wanita di Inggris dan Wales, lebih sedikit wanita muslim dari segala usia yang bekerja. Selanjutnya, agency and activism. Across Muslim communities, in addition to mosques, there are a plethora of local groups, religious, political, cultural, and social, which meet in other spaces, including homes and community or leisure centers. Given the male dominance of mosques, Muslim women have organized separately, often in one another's homes to pray, read, or celebrate together, or to do charitable work. Di seluruh komunitas muslim selain masjid, ada sejumlah besar kelompok lokal agama, politik, budaya, dan sosial yang bertemu di tempat lain. Termasuk salah satunya adalah rumah dan komunitas atau pusat rekreasi. Mengingat dominasi laki-laki di masjid, perempuan muslim telah mengatur pertemuan secara terpisah, seringkali di rumah satu sama lain ya, untuk berdoa, membaca, atau merayakan perayaan bersama, atau melakukan pekerjaan amal. Anggota perempuan dari generasi pertama misalnya berdoa di rumah atau di rumah kerabat atau teman. Pertemuan semacam itu memberikan persahabatan dan dukungan serta menghilangkan kesepian yang dirasakan sebagai perempuan dan memperkuat pentingnya kekerabatan dalam konteks Inggris. Sejak itu, perempuan menjadi lebih proaktif, berkumpul bersama untuk pengajian, menyanyikan lagu-lagu, pujian, nasyid, dan merayakan milad kelahiran Nabi Muhammad. Research has shown how this has not only empowered them personally, but has also led them at times to become ritual leaders and teachers of other women, active civil society organizers, charity fundraisers, and critical readers and commentators. Ya, penelitian telah menunjukkan bagaimana hal ini tidak hanya memperdayakan mereka secara pribadi, tapi juga terkadang membuat mereka menjadi seorang pemimpin dan guru bagi perempuan lain, pengorganisasi masyarakat sipil yang aktif, penggalang dana amal, dan pembaca serta komentator yang kritis. Mereka juga meneliti kebutuhan perempuan dan mengkampanyekan masjid yang lebih inklusif dan fasilitas yang lebih baik untuk perempuan. Semakin banyak masjid sekarang memiliki fasilitas untuk wanita, dan di beberapa wanita telah menyelenggarakan program sholat, belajar, dan bahkan haji. Muslim women vary by ethnic background, country of birth, length of stay in the UK, sectarian identity, education, and age, but they have all been subjected to a process of labeling and stigmatization, which mask their difference. This has often been focused around the hijab, headscarf, and niqab, face veil. Wanita muslim bervariasi ya berdasarkan latar belakang etnis mereka, negara kelahiran, lama tinggal di Inggris, identitas sektarian, pendidikan, dan usia. Namun, mereka semua mengalami proses pelabelan dan stigmatisasi yang menutupi perbedaan mereka. Ini sering difokuskan pada hijab, jilbab, dan juga niqab, cadar.
Bentuk-bentuk penutup ini telah memperoleh banyak arti dalam beberapa dekade terakhir, mulai dari dilihat dari sebagai tanda penindasan agama dan budaya di satu ujung spektrum oleh orang luar, hingga menjadi tanda kebanggaan identitas pribadi di ujung yang lain. Jilbab memperoleh makna baru bagi wanita muslim di Inggris setelah kejadian 9/11, dengan beberapa memutuskan untuk memakainya sebagai tindakan solidaritas atau pembangkangan, dan lain-lain, sebagai ekspresi lahiriah dari religiusitas mereka. Kadang bertentangan dengan penilaian anggota keluarga yang lebih berhati-hati atau kurang religius. Mereka sering digambarkan sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan dan tanda harga diri dan kesopanan. Pemakaian hijab semakin menjadi penting sebagai pernyataan otonomi pribadi, pilihan, dan ekspresi diri. Muslim men and masculinities. In one sense, a great deal is already known about the activities and achievements of Muslim men in the UK, their migration history, and involvement in community organization and religious practice. However, until recently, their roles, experiences, and identities were rarely presented or understood as gendered. Di satu sisi, banyak yang sudah diketahui tentang aktivitas dan prestasi pria Muslim di Inggris, sejarah migrasi mereka, dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat, dan juga praktik keagamaan. Namun hingga saat ini, peran, pengalaman, dan identitas mereka jarang disajikan atau dipahami sebagai gender. Misalnya, meskipun diakui bahwa komite manajemen Masjid Inggris mengistimewakan keterlibatan laki-laki, pengambilan keputusan dan peran kepemimpinan dengan angka sedikitnya 15% perempuan dalam posisi manajemen. Lebih banyak yang diketahui tentang aspek gender dari partisipasi perempuan dan pengalaman daripada laki-laki, meskipun laki-laki adalah mayoritas. Dengan kesadaran akademis yang lebih besar tentang isu-isu gender, hal ini mulai berubah. In the case of younger men, public perceptions have often been in tension with diverse ways in which they see themselves and act as young Muslim males. A common stereotype has depicted young Muslim men as members of gangs. These are youths wielding weapons, alienated from their families, their communities, and the wider society, locked into a cycle of inevitable but meaningless violence, low self-esteem, and self-destruction. Alternatively, according to Archer, they have been seen as effeminate and academic. Dalam kasus laki-laki yang lebih muda, persepsi publik sering mengalami ketegangan dengan beragam cara mereka melihat diri mereka sendiri dan bertindak sebagai laki-laki Muslim muda. Sebuah stereotip umum menggambarkan laki-laki muda Muslim sebagai anggota geng. Mereka adalah pemuda yang memegang senjata, diasingkan dari keluarga mereka, komunitas mereka, dan masyarakat luas, terkunci dalam siklus kekerasan yang tak terelakkan tetapi tidak berarti, harga diri rendah, dan penghancuran diri. Sejak kejadian 9/11, wacana publik juga telah menempatkan laki-laki muda Muslim dengan cara lain sebagai ekstremis dan teroris. Seorang pria muda Asia Selatan dengan cerdik mengenali perubahan penting lainnya dari stigmatisasi ras ke agama. Di masa lalu, kata paki adalah stereotipnya. Sekarang, orang mengatakan Muslim disebut teroris, tetapi stereotip sebenarnya sekarang adalah disebut Muslim. Okay everyone, that's all about my presentation about Muslim in Britain, family, gender, and generations. Thank you so much for your attention. And if you have any question, please write your question in LMS. Thank you so much.